أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih beri kita taufik untuk tetap iman kepada Allah. Allah taala masih memandang hati kita. Kemudian Allah taala tatap hati kita ini dengan ainir rahmah, ya. Yang ada orang itu ditatap juga oleh Allah taala, tapi bukan dengan tatapan ainur rahmah, bukan tatapan pandangan kasih sayang. Allah Ta'ala tilik hati kita dengan ainir rahmah, kemudian Allah beri iman, Allah kekalkan iman, Allah tambahkan iman. Ini adalah sebesar-besar nikmat. Kita selalu ulang-ulang di muqaddimah pengajian, sekiranya kita hidup dengan segala kesenangan, tapi hidup tanpa iman, maka ini adalah hidup yang menjijikkan. Hidup yang menjijikkan. Dan Allah telah selamatkan kita dari hidup dengan kehinaan ini. Hidup tanpa iman ini hidup hina sekali. Tinggal nunggu waktu untuk jadi bahan bakar api jahanam selama-lamanya. Nunggu waktu saja. Nikmat terbesar lagi setelah itu, Allah Ta'ala beri kita kemuliaan jadi umat yang mulia, Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syukuran nikmat jadi umat Nabi ini banyak salawat dan terus usaha. Setiap hari belajar, ngaji, sehingga bertambah ma'rifat kita kepada Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu bisa cinta karena ada ma'rifat ulama.
katakan mahabbat adalah buah ma'rifat. Mahabbat adalah buah dari ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Kenal. Mahabbat itu apa? Cinta. Usahakan satu hari nambah sedikit ma'rifat tentang keagungan Nabi. Jadi kata ulama kita itu, debu yang nempel dengan jasad Nabi, debu udah kadung pernah nempel sekali dengan jasad Nabi, lebih mulia dari arasy Allah. Itu harga debu yang pernah nempel dengan jasad Nabi, lebih mulia daripada arasy Allah. Harga nabinya seperti apa? Yuk renung itu, renung. Orang yang menziarahi Nabi walaupun setelah wafatnya, ini ihsan dari Nabi. Nabi sudah ikrar ini. Nabi sudah ikrar. Orang menziarahiku sekalipun setelah kewafatanku sama dengan dia menziarahiku pada saat hidupku. Itu ikrar Nabi itu. Orang menziarahi Nabi karena iman. Orang yang menziarahi Nabi karena iman, dalam hadis Nabi menyebutkannya, wajib bagiku mensyafaatinya nanti di hari kiamat. Makanya ini syukuran jadi Nabi, jadi umat Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikhtiar usaha supaya Allah Ta'ala karuniakan kita nikmat tambahan ma'rifat mengenai Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya ini satu di antaranya ini kita jadi baru tahu kalau debu yang pernah kadung nempel di jasad Nabi itu saja lebih berharga, lebih mulia dari arasy Allah. Terus kira-kira bagaimana dengan tubuhnya Nabi? Tubuhnya Nabi. Ada satu orang sahabi minum darah bekam Nabi. Darah bekam ini istilahnya, darah bekam ini kan darah kotor. Darah kotor, darah yang sudah dikeluarin dari tubuh dibuang. Maka sahabi ini tengok kanan kiri nggak ada orang, darah bekam itu terus ditelan. Jumpa Nabi. Sudah kamu buang? Ya sudah, saya taruh di tempat yang aman ya Rasulullah. Sudah saya taruh di tempat yang aman. Nabi itu paham ya, Nabi itu cerdas. Akalnya cerdas, spiritualnya juga cerdas. Saya ulangi sekali lagi ya, seperti apa kecerdasan Nabi. Dikumpul seluruh ilmu para anbiya, para rasul, para aulia, para malaikat, semuanya dikumpul jadi satu. Dihadapkan dengan ilmunya Nabi, itu semua cuma 1%. Ya, bagaimana? Ya, Nabi senyum. Cuman Nabi sudah tahu ketika dikatakan sudah saya simpan di tempat yang aman ya Rasulullah. Nabi itu tahu di mana. Turun rahmatnya, cerita Nabi senang. Allahumma sayyiban nafi'an mubaraka. Allahumma sayyiban nafi'an mubaraka. Allahumma sayyiban nafi'an mubaraka. Nabinya belum turun, baru diceritain aja rahmat Allah sudah turun. Ya. Tapi sengaja Nabi tanya supaya pertanyaan Nabi ini nanti dicerita-ceritakan sampai hari kiamat, dan jawaban sahabi ini juga diulang-ulang dicerita-ceritakan sampai hari kiamat. Sebenarnya Nabi sudah tahu, oh sudah saya simpan di tempat yang aman ya Rasulullah, sudah selesai sampai situ. Tidak, Nabi nanya bahagian daripada takdir Allah. Supaya tambah cerdas kita.
pertanyaan Nabi bahagian dari takdir Allah. Sama seperti ketika Nabi mengatakan, maukah aku beri ini, beritahu ini yang lebih dari ini. Kemudian ada satu orang sahabi bertanya. Nah, para pensyarah hadis menyebutkan, mengulas, Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ditakdirkan oleh Allah untuk bertanya kepada Nabi. Apa itu ya Rasulullah? Jadi takdir baik untuk umat ini. Seperti pertanyaan sahabi, takdir baik untuk umat ini. Pertanyaan Nabi juga kepada sahabi ini adalah takdir baik untuk umat ini, supaya kita tahu nanti, menambah ma'rifat kita tentang keagungan Nabi. Di mana kamu simpan? Sudah saya telan ya Rasulullah. Di mana kamu simpan tuh? Di tempat yang aman itu di mana? Sudah saya telan ya. Sudah saya minum. Nabi senyum. Darahku, walaupun itu darah bekam, darah kotor, campur dengan darah salah seorang umatku, sudah haram jasadnya disentuh api neraka. Bayangkan itu. Gara-gara darah bekamnya nyentuh darah sahabi ini, Nabi iqrar haram jasadnya disentuh api neraka. Tambah nggak ma'rifat kita tentang keagungan Nabi itu darah bekamnya. Liurnya ada orang yang sok modern, zaman begini genting kok bahas liur. Ya kalau liur dia emang nggak ada faedah, tapi yang dibahas siapa? Liur Nabi. Nanti saya ajarin sholawat. Sudah sekarang saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi riquhu dawaun. Ya Allah, limpahkanlah sholawat sejahtera untuk Nabi yang mana air liurnya itu obat. Air liurnya adalah obat. Kalau sakit dibaca 3 kali, terus ini jempol ini ditaruh di tempat yang sakit. Nanti coba. Kalau sembuh ya berarti belum yakin. udah coba kok belum sembuh, belum yakin, bukan sholawatnya yang nggak betul. Nah, ini bukan, ini liur kamu, tapi udah dihubungkan dengan sholawat yang ada lafaz dengan liur Nabi ya, sampai segitunya lah efek Nabi untuk umat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil ladzi riquhu dawaun. Dapat obat satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil ladzi riquhu dawaun. Ya Allah, Allahumma salli, ya Allah kirimkan salawat ala sayyidina Muhammadin alladhi, ke atas yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, alladhi yang riquhu air liurnya itu dawaun. Nah ini diceritakan oleh Al-Imam Bukhari ketika Nabi mau mengantar jamaah menuju Khaybar. Nabi katakan, saya besok akan menyerahkan bendera jamaah ini, saya akan serahkan kepada seorang yang mana dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun sangat mencintainya. Semua orang berangan-angan kalau orang itu adalah dia. Terus Nabi tengok, rupanya dimaksudkan Nabi lagi sedang tidak ada di situ. Ali mana? Ali lagi sakit mata ya Rasulullah, nggak bisa dibuka, dia sakit mata, nggak bisa buka. Sudah panggil Ali dipanggil Rasulullah. Ya, terus datang. Terus Nabi itu kasih air liurnya ke matanya, buka mata, sehat bil faur, sehat seketika itu juga air liur.
Walaupun kita nggak dapat langsung air liurnya Nabi, air liurnya kita ini kita pakai solawat dengan solawat ini. Tapi pas solawat jangan nyopekon. Ragu ini yang bikin hajat tuh nggak kabul, itu ragu. Doa itu, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah itu nggak dengar, Allah tidak dengar, Allah tidak akan kabul, tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya ghafil, lalai, tidak yakin. Apa-apa itu yakin. Nah ya, maka ketika peristiwa Uhud, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam itu terluka parah. Beberapa rantai besi orang kafir mecah topi besi Nabi dan masuk ke ini kepala Nabi. Seorang sahabi cabut, Abu Talha mencabut besinya, itu tercabut, sak giginya juga tercabut. Cabut lagi, giginya tercabut lagi, tercabut besi itu, rantai besi itu, muncrat darah. Ada seorang sahabi namanya Sayyiduna Malik bin Sinan, ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Orang sibuk perang, berkecamuk, panah meluncur ke segala arah. Dia sibuk yang lain, sibuk ngirup darah yang muncrat dari kepala, dihirup gitu. Malik, Allah, kamu ini nanti nggak disentuh api neraka. Nah, dia bayang. Pas Nabi wafat, Nabi jelang wafat, nambah ma'rifat tentang Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas Nabi mau wafat, Nabi katakan, ini siapa yang kira-kira pernah saya aniaya, pernah saya zolimi, sekarang jangan sampai nanti saya diqisas oleh Allah di akhirat. Saya minta supaya siapa saja yang pernah saya zolimi, qisas saya sekarang. Ada satu orang sahabi itu, saya ya Rasulullah, yang lain geremnya minta ampun. Saya Rasulullah, ya Rasulullah, dalam satu safar perjalanan, ya kamu memang tidak sengaja ya Rasulullah, Tuhan tidak sengaja, Tuhan mungkin mau cambuk cambuk onta, tapi saya ada di sebelah sana, saya kena, saya mau kisos itu ya Rasulullah. Gimana sahabat yang lain dengar? Gimana itu? Ya sudah, saya kisos. Oh enggak ya Rasulullah, waktu itu saya sedang enggak pakai baju ya Rasulullah. Ya sudah, Nabi buka baju. Nah ya Rasulullah, ketika itu ketika saya kena pukulan itu bukan dengan tangan Tuhan, dengan cambuk Tuhan. Ya sudahlah, Hasan Husain Bilal ambil cambuk ke rumah. Datang ke rumah Fatimah. Fatimah, ada apa? Enggak, itu Rasulullah minta cambuk. Untuk apa? Enggak ada seorang sahabi yang mau kisos Nabi. Hah? Mau kisos Nabi? Sudah, saya saja yang dikisos, jangan Nabi. Nabi udah sakit berat, kok tiga mau kisos? Enggak, Nabi perintah. Udah, baju dibuka, cambuk diserahkan, nah kisos. Waktu mau dikisos berdiri Abu Bakar, udah saya saja kisos, saya ganti Nabi, saya mau kisos. Masya Allah, Nabi katakan, sudahlah Abu Bakar, Allah tahu bagaimana kedudukanmu, kecintaanmu kepada aku. Ya sudah, duduk. Umar seperti itu, Ali seperti itu, Hasan Husain anak kecil seperti itu, cucu beliau. Udah, ya sudah, Nabi buka baju, kisos. Udah, di depan mata sahabat yang mau kisos tuh, gitu dia sudah di depan Nabi, cambuk dia buang, dipeluknya tubuh, diciumi sekujur jus. Ya Rasul, apa-apaan ini, dia mau kisos kok malah mengecupi seluruh tubuh Nabi. Ya Rasulullah, siapalah pula umatnya yang mau kisos tua?
Ya Rasulullah, Tuhan kekasih Allah, Tuhan kekasih Allah, saya ini orang biasa, saya berharap kulit saya yang bergelimang dosa ini bisa bersentuhan langsung dengan kulit Tuhan. Saya berharap dengan ini saya enggak kena api neraka. Benar-benar wahai sahabatku sekalian, kalau kalian mau melihat salah seorang di antara sahabatku, umatku yang diharamkan disentuh api neraka, lihat orang ini. Sentuhan, nyentuh tubuhnya, sentuh dengan tubuh Nabi. Itu pun jadi sebab syafaat haram dari sentuh api neraka. Nabi buang air kecil malam hari, lalu dipeluk gitu. Pagi Ummu Aiman bersih-bersih rumah, lihat kok ada air, apa ini? Segar. Bersih-bersih lah, diminum. Agak siang Nabi cari mau dibuang, wahai Ummu Aiman, ada lihat air sini? Ada ya Rasulullah. Mana? Udah saya minum. Ya sudah, semenjak hari ini kamu tidak akan dahaga selama-lamanya sampai kamu masuk surga. Di mahsyar ketika manusia dahaga, kamu tidak akan dahaga. Buang air kecilnya Nabi itu jadi sebab orang ini malah terselamat dari dahaga dunia dan akhirat. Heran. Ya kalau manusia biasa heran, tapi kalau untuk Nabi itu sangat wajar. Nabi kekasih Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kacamata saya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukur pada Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah, syukur juga kepada Nabi, supaya benar-benar kita sudah dijadikan sebagai umat Nabi, dan nanti Nabi benar-benar akui kita sebagai umat. Yang masalah besar, kita ditakdirkan oleh Allah jadi umat Nabi. Dan kita terasa kalau kita umat Nabi, tahu-tahu di mahsyar Nabi buang muka, enggak akui kita sebagai umatnya, bagaimana? Rugi besar itu. Maka banyak syukurlah, syukur kepada Allah, syukur kepada Rasulullah, banyak solawat, usaha, ikhtiar, ngaji, belajar, ziarah kepada ulama, supaya bertambah hari, tambah pengenalan kita, ma'rifat kita mengenai keagungan Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya? Terus kita masuk, hadirin yang mulia, mengenai perkara yang wajib dulu ya. Kemarin kita sudah baca, kita sudah dengar mengenai fadilah ilmu, fadilah majelis ilmu, fadilah orang yang belajar, duduk di majelis ilmu. Nah sekarang apa yang menjadi termasuk di antara perkara yang wajib yang paling mendasar atas setiap kita? Di antara perkara yang wajib, yang barangkali boleh jadi sebahagian kita itu tidak terfikir ternyata itu wajib. Nah, kita pikir loh wajib rupanya, dan tahunya itu setelah umur 70. Loh wajib rupanya, nggak terfikir kita. Dan ini termasuk di antara hal-hal yang wajib yang paling mendasar dan paling awal. Nah, ini disebutkan di sini di juzuk 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu wajibin 'alal aba, dan termasuk di antara yang awal-awal diwajibkan atas setiap kita orang tua. Nanti ada ini bab orang tua ya, nanti ada setiap kita lah, baik orang tua baik anak ya. Ta'limuhu, mengajarkan. Dan termasuk di antara perkara yang awal sekali diwajibkan atas kita orang tua, ta'limuhu, pengajaran dari kita kepada siapa? Maksudnya kepada anak kita. Anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah. Nah, terfikir tidak kita bahwa ternyata wajib atas kita memberitahu kepada anak kita mengenai Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam.
mengajarkan kepada anak kita, mengkhabarkan kepada mereka bahwa Nabi kita, yakni Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, bu'itha bi Makkah, diutus oleh Allah